Dulu Aldi ini adalah seorang pemabuk, seorang penjudi, dan segalanya di daerah. Saya ingin Islam diri lagi. Selama saya di kampung, hampir mau tenggelam lagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang telah memberikan kita suatu nikmat keimanan dan keislaman, kemudian nikmat mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya kita haturkan selawat berbicara salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana yang telah mengajarkan kita inna dina indallahil Islam. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat berbahagia. Saat ini saya ingin bersama-sama saudara baru kita. Kita ingin mendengar cerita saudara baru kita yang dulunya suku Dayak di pedalaman di Kalimantan Barat. Nah, saat ini dia sudah pulang dari pondok pesantren yang kita utuskan dari Kalimantan Barat ke pondok pesantren. Namun sebelum menyaksikan video kami ini, maka terlebih dahulu saya minta dukungan kepada kaum muslimin dan muslimat dan permisa penggemar Ustadz Dayak untuk melancarkan dakwah saya, maka dukung dengan subscribe, like, dan share video ini kemana-mana agar dakwah saya semakin lancar dan orang banyak menonton, kemudian Islam semakin berkembang di permukaan bumi Khatulistiwa ini dan di dunia bahkan. Nah, kaum muslimin dan muslimat berbahagia, mari kita bersama-sama mendengarkan cerita saudara kami ini dari pedalaman yang mana sebelumnya saya sekilas ceritanya. Saudara baru kita ini bernama Aldi dari Desa Betung, ya, Kecamatan Darit, Kabupaten Landak. Nah, beliau ini dulunya adalah suku Dayak dan beliau tidak pernah mengenali saya, tapi suatu seketika beliau pergi ke Pontianak, kemudian ketemu dengan kami, kemudian bertemu dengan kawan-kawan di Mujahidin. Akhirnya beliau ingin sekali memeluk agama Islam karena alasannya dulu Aldi ini adalah seorang pemabuk, seorang penjudi, dan segalanya. Namun di pertengahan jalan akhirnya dia menyatakan memeluk agama Islam. Setelah dia memeluk agama Islam karena tidak tahu mengaji, tidak tahu ilmu agama, maka kami berusaha untuk mengirimkan Aldi ini di pondok pesantren khusus mualaf. Pondok pesantren khusus mualaf karena selama ini tidak ada pondok pesantren khusus untuk orang-orang dewasa yang tidak sekolah. Hampir rata-rata pondok pesantren itu untuk sekolah dan pondok. Nah, namun di pondok pesantren mualaf itu semua usia bisa masuk di situ, dan wabil khusus untuk orang-orang tua, untuk usia dah lepas sekolah, maka dia bisa melakukan pelajaran mondok di pondok pesantren tersebut. Nah, sekarang Aldi ini sudah pulang ke Kalimantan Barat, dan waktu dia pulang, setelah dia pulang, kami berusaha untuk menjaga keimanannya dengan cara tidak mengizinkan dia pulang ke kampung halaman dia terlebih dahulu sebelum keimanannya lebih kuat. Nah, akhirnya saya meminta tolong kepada salah satu pondok pesantren yang ada di kota Pontianak untuk menampung dia, dan alhamdulillah diterima, dan
sebagai security di salah satu pondok pesantren, yaitu Matlaun Anwar di Pak Benceng. Nah, sekian lama dia menjadi security di sana, banyak sekali yang dia alami, yang dia dapat pelajaran di sana. Nah, setelah itu dia pengen sekali untuk meneruskan ilmu yang dia miliki, sehingga dia izin dengan saya untuk pergi ke Malaysia. Tapi di pertengahan jalan ternyata dia tidak melanjutkan ke Malaysia. Akhirnya sekarang dia pergi lagi menemui saya di Pontianak, dan alhamdulillah sekarang dia sudah ada di rumah. Nah, marilah kita bersama-sama mendengar perbincangan saya dengan Aldi ini dari sebelum masuk Islam sampai hingga dia pulang dari pondok pesantren yang ada sampai sekarang. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dari Desa Morobotung, Kecamatan Meranti, Kabupaten Landak. Hari ini saya mau berbagi cerita tentang awal mudanya saya masuk Islam. Sebelum saya masuk Islam, banyak liku-likunya kehidupan saya, terjun dalam dunia masa-masa remaja, mabuk, judi, semuanya lah yang saya lakukan. Cuma yang bunuh enggak. Setelah saya masuk Islam, saya merasa hidup saya pada masa kedamaian, pada masa perubahan. Setelah saya masuk Islam, waktu masuk Islam tuh ketemu dengan siapa yang ngajak masuk Islam? awal mulanya saya masuk Islam tidak ada orang yang ngajak, cuman saya ada ketemu dengan orang kawan juga, dia di Mujahidin. Pas waktu saya di Mujahidin, Ya. Siapa orang tersebut? jemaah-jemaah orang-orang Mujahidin. Ya. Waktu itu. Terus setelah masuk Islam, lalu kemana? Masuk Islam, saya diberangkatkan di Mahat Sa'ad bin Abi Waqqas di Palembang. Di sana saya belajar selama 4 bulan, dan alhamdulillah bisa bahasa Al-Quran. Habis dari Palembang, saya disuruh ngabdi di Pondok Matlaun Anwar dalam Pak Benceng, jadi security di sana, di bagian keamanan. Oh, jadi Aldi ini setelah masuk Islam itu langsung mondok di pondok pesantren Mu'alaf di Palembang ya. Iya. Nah, karena memang program 4 bulan mualaf-mualaf yang dewasa yang sudah tidak sekolah itu dipondokkan khusus, dipondokkan mualaf di Palembang sana selama 4 bulan. Kemudian semua biaya ditanggung oleh orang yang memberangkatkan sampai pulang kembali. Setelah itu Aldi akhirnya disuruh menjadi security di Matlaun Anwar ya. Iya, selama 2 tahun. Apa yang dikerjakan sana di selain security, pengalaman jadi security di pondok itu apa saja yang Aldi dapat gitu? Pertama-tama amanah.
Ya. yang saya dapatkan di sana, jujur, mat para kiai status di sana dengan santri-santri di sana, sehingga saya bisa mendapat keluarga lah di sana. Setelah beberapa lama di Pondok Amaratul Anwar, kemudian Aldi kemana? Setelah itu saya kembali di kampung, Oh. untuk orang tua di kampung. Soalnya orang tua kan tidak ada yang bantu selama nanti di pondok pesantren. Soalnya adik-adik yang 2 orang sedang melakukan studi kuliah di Jakarta. Oh 2 gitu. orang. Jadi Aldi akhirnya pulang kampung, pengen bantu orang tua karena adik-adiknya pada sekolah, Iya. kuliah lagi ya. Aldi, kenapa kok bisa sampai ke Pontianak lagi nih? Pertama-tama saya ingin islah diri lagi. Selama saya di kampung hampir mau tenggelam lagi saya, Ya. karena pergaulan di kampung. Kok mencari saya gitu loh. Kenapa kok sampai ketemu dengan saya lagi gitu kan? Padahal kalau saya pikir sudah lama kita tidak jumpa gitu kan. Apa terbesit di pikiran Aldi kok bisa nyari saya lagi gitu kan? Mau apa gitu loh. Saya pun nggak kebayang juga di situ setelah saya chat dengan bapak ya. Sebenarnya saya juga kerja di Darit sekarang, cuman setelah hati ini gundah gelana, mau dibina, betul-betul dibina lagi, karena hampir tenggelam keislaman saya selama saya pulang di kampung. Ya, jadi harapan Aldi sudah ke sini ini pengennya kan kebetulan nih ada rumah tahfidz. Saya punya rumah tahfidz nih dekat rumah nih. Nah, Aldi maunya seperti apa gitu, keinginannya seperti apa? Apakah hanya mau kerja gitu? Kerja sambil belajar. Sambil belajar. Aldi harapan ke depan nih. Harapan ke depan Aldi setelah di rumah saya ini, harapan ke depan tuh apa keinginan Aldi lah kan? Dengan saya berkhidmat ya. Ya harus lebih lebih konsisten lah ya, istiqomah dalam Islam, jangan lagi terpengaruh ini itu. Aldi sekarang sudah di rumah saya gitu kan, bersama-sama apa yang ada kita makan, nggak pun enggak. Iya, kita bersama-sama lah gitu untuk mengembangkan Islam. Jangan sampai kita Aldi jangan sampai lagi terpengaruh lagi dengan dunia luar gitu kan. Karena dulu ya saya tahu persis gitu kan, kalau di kampung Aldi saya pemabuk, judi apa semuanya gitu kan. Tapi sekarang kalau udah masuk agama Islam, harapan saya Aldi harus lebih tenang, istiqomah dalam agama Islam. Ini alhamdulillah nih di ya ganteng sebenarnya nih, bajunya bagus, kopiahnya luar biasa. Ingat gak di saya kasih sorban tuh sama sarung? Iya. Jadi saya masih ingat masih ada fotonya waktu saya ngasih Aldi sarung, sorban sama baju koko ya, waktu habis dari pondok pesantren. Demikian, terima kasih dia. Ucap salam di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas penyaksian dan terima kasih juga atas subscribe, like dan share-nya kepada kaum muslimin dan muslimat, dan permisa Ustaz Daya yang dirahmati oleh Allah SWT. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kita dan hidayah semakin banyak didapat oleh orang-orang yang non Islam, dan hidayah itu
merupakan suatu nikmat yang terbesar apabila kita mendapat hidayah mendapat agama Islam. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Ustaz Dayat.